Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hadis daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Begitu juga dalam riwayat Imam Muslim, bersumber daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu, dari Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha fa in 'amilaha faktubuha bimithliha wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah wa in arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanatan fa in 'amilaha faktubuha lahu bi'ashri amsalha ila sab'i mi'atin. Yang artinya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman kepada malaikat-malaikatnya. Ini disebut namanya hadis qudsi. Hadis qudsi, yakni firman Allah ta'ala tapi berbentuk hadis. Firman Allah ta'ala yang sampai kepada Nabi kita itu, kemudian terus menerus sampai ke kita, itu terbagi menjadi dua bahagian. Kalamullah itu ya. Yang pertama kalamullah yang kita kenal namanya Al-Quran. Yang kedua kalamullah yang berbentuk hadis. Hadis Nabi, itu disebutnya namanya hadis qudsi. Nah, dalam masalah ini ada persamaan, tapi ada juga perbedaannya. Persamaannya adalah yang pertama, kedua-duanya firman Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, kalau kita membacanya, maka kita mendapatkan pahala. Itu dulu ya. Kemudian yang ketiga, kemuliaannya sama. Nah, kemuliaannya sama artinya tidak boleh kita merendahkan atau menghinakan firman Allah Ta'ala. Nah, itu sedikit daripada persamaan kalamullah yang berbentuk Al-Quran atau kalamullah yang berbentuk hadis qudsi. Nah, tetapi ada perbedaan juga. Yang pertama adalah kalau kita membaca kalamullah yang kita kenal Al-Quran, itu tidak boleh kita membaca kecuali kita sudah bersih dari hadas besar, yakni bukan dalam keadaan junub, bukan dalam keadaan haid dan nifas bagi perempuan, atau selesai haid selesai nifas tapi belum belum mandi junub. Intinya orang-orang yang masih berhadas besar itu tidak boleh membaca kalamullah Al-Quran. Tapi kalau orang yang berhadas besar masih boleh membaca kalamullah yang berbentuk hadis qudsi. Walaupun kurang pantas, tapi hukumnya boleh, artinya tidak berdosa. Lain orang yang lagi junub baca Quran, itu hukumnya haram.
Yang kedua, kalau kita membaca Al-Quran dengan memegang, maka kita wajib berwudu. Sepakat para ulama madzhabul arba'ah. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali bagi orang yang sudah suci. Maksud sini adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, itu tidak boleh. Kalau kita tidak berwudu megang Al-Quran, tidak boleh. Tapi bagi orang yang tidak berwudu, itu boleh memegang hadis kursi, firman Allah yang berbentuk hadis tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam salat kita membaca Al-Quran, kalamullah yang di Al-Quran. Tapi tidak boleh kita membaca kalamullah yang di hadis di dalam salat. Tidak boleh kita baca ini nih, hadis ini dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada 'abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha. Batal kita. Ya, walaupun ini firman Allah Ta'ala tapi berbentuk hadis. Tidak boleh dibaca di dalam salat. Yang boleh cuman Quran kalamullah tadi. Nah, kemudian juga pahalanya berbeda. Walaupun tadi sama-sama dapat pahala, tapi kualitas pahalanya berbeda. Kalau kita membaca Al-Quran kalamullah, satu huruf itu sekurang-kurangnya diganjar oleh Allah 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfum. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim. Alif lam mim itu satu huruf. Tidak, kata Nabi. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi totalnya ada 3. 3 kali 10 sama dengan 30. Sekurang-kurangnya di situ tuh. Kalau ada orang membaca dengan dalam keadaan bersuci, pahalanya tambah lagi, 10-nya besar lagi. Kalau tadi cuma 10.000, ini sudah $10. Ya, kemudian apa lagi? Kalau dibacanya di dalam sholat, maka 10-nya bertambah-tambah lagi. Bukan $10, tapi 10 pound sterling. Artinya semakin besar nilainya, harganya begitu. Nah, tapi kalau orang membaca kalamullah yang dalam hadis kursi, ya pahalanya standar-standar saja. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah, itu perbedaan-perbedaan sedikit tentang masalah kalamullah yang ada dalam Al-Quran dan kalamullah yang berbentuk hadis kursi. Nah, sekarang kita bicara hadis kursi nih. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jar Nabi? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat-malaikatnya. Apa kata Allah? Wahai malaikat-malaikatku, bahasa kitanya ya. Jika hambaku, ini hambaku itu mana kita ini ya, manusia-manusia ini, ingin melakukan sesuatu keburukan, melakukan satu kejahatan, maka janganlah kalian menuliskan keburukan atasnya kecuali dia sampai melakukannya. Nih, ada orang berniat nih. Ada orang ingin melakukan kemaksiatan. Nanti katanya malam ini mau naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi, mau judi umpama, mau zina, mau narkoba. Nih, maghrib ini sudah berniat seperti itu. Nanti malam mau melakukan kemaksiatan. Kata Allah Ta'ala kepada malaikatnya, wahai malaikatku, walaupun hambaku ada niat seperti itu, namun jangan ditulis dulu. Jangan ditulis dosa dulu. Jangan. Sampai kapan ditulis dosa? Ditulis dosa apabila dia melakukannya. Kalau cuma niat jangan. Ya. Kalau cuma niat jangan ditulis. Tapi kalau sudah melakukannya, ya mau enggak mau mesti ditulis. Tapi berapa tulisannya? Faktubuha bimithliha. Kata Allah Ta'ala, fa in amilaha faktubuha bimithliha. Kalau dia melakukan dosa, dia berniat tadi, kemudian dia melaksanakan dosa tersebut, maka kata Allah, tulislah seperti kadar dosanya saja. Artinya kalau dosanya itu besarnya cuma 100 saja.
Jangan lebih. Jangan lebih daripada 100. Sudah cukup di situ. Kalau dia melakukan nilainya cuma 50, dosa tadi cukup 50, jangan ditambah-tambahi lagi. Cukup di 50 itu saja. Ibarat kata nilainya seperti itu tuh. Tapi hebatnya nih, Allah ini Maha Pemurah, Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita itu luar biasa. Apa jar Allah Ta'ala? Wa in tarakaha min ajli. Tapi apabila orang itu enggak jadi berbuat dosa, maghrib ingin melakukan maksiat, tiba-tiba malamnya enggak jadi melakukan maksiat. Min ajli, dia tidak melakukan maksiat tadi adalah karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Maka kata Allah, faktubuha lahu hasanah. Tulis bagi dia satu kebaikan. Ada orang nih, maghrib ini berniat, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Nanti malam katanya mau mencuri atau mau judi, mau narkoba atau mau zina dia. Tiba-tiba habis salat Isya dia mendengar ceramah di YouTube atau di mana begitu, mendengar ceramah tentang dosa-dosa tadi. Katanya aku enggak jadi berbuatlah. Aku taubat, aku enggak mau melakukannya. Nah, dia meninggalkan maksiat itu karena Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala kepada malaikatnya, walaupun tadi dia niat ingin bermaksiat tapi tidak jadi, maka tulis baginya pahala, satu pahala. Tapi ingat nih, min ajali, meninggalkan dosa tadi karena aku. Ada orang meninggalkan dosa bukan karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena nggak ada kesempatan. Kamu kenapa? Maka tadi kamu maghrib tadi mau niatnya mau berzina, terus kenapa kamu nggak jadi zina? Nggak ada kesempatan katanya. Nggak ada kesempatan. Apa yang terjadi? Dia meninggalkan maksiat itu bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena nggak ada kesempatan. Kamu tadi maghrib katanya mau curi nanti jam 1 malam itu di rumah orang kaya. Tapi kenapa kamu gak jadi? Aduh, ketiduran aku katanya. Dia meninggalkan maksiat itu bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena ketiduran, bukan karena Allah. Maka yang seperti ini tidak dapat pahala. Cuma dia tidak ditulis dosa, namun tidak dapat pahala. Nah, makanya ada zaman tahun berapa tuh? Tahun 90-an, tahun 2000-an lah, anggap tahun 2000-an. Itu ada di SCTV atau di mana? Kalau berita siang di SCTV itu kalau nggak salah. Ujung-ujungnya ada tuh Bang Napi. Tahu Bang Napi? Waspadalah, waspadalah. Katanya apa dia punya simbol tuh? Kriminal apa itu? Tidak akan terjadi kecuali ada niat dan kesempatan dari sang pelakunya. Waspadalah, waspadalah. Jadi orang melakukan kejahatan kan bentuk dari maksiat ya. Melakukan kejahatan dan bentuk-bentuk maksiat yang lainnya, itu sebabnya ada 2. Pertama niat, ada niat nih ingin berbuat tadi, kemudian ada kesempatan. Ini mesti gabung nih. Kalau ada orang niat tapi nggak ada kesempatan, nggak bakalan terjadi. Ada orang niat mau mencuri, tapi nggak ada kesempatan ingin mencuri. Yang punya rumah ada terus, atau yang punya rumah ini punya CCTV. Ada niat tapi nggak ada kesempatan, nggak bakalan terjadi. Atau ada kesempatan tapi tidak ada niat ingin mencuri. Rumah ini kosong nih, nggak ada pemiliknya, CCTV-nya nggak ada, semuanya nggak ada, hartanya banyak. Ada orang lewat, tapi dia tidak ada niat ingin mencuri. Walaupun di depan mata ada kesempatan, dia tidak akan melakukan maksiat tadi. Pejabat nih, dia dapat lahannya lahan basah. Sebenarnya bukan lagi lahan basah, lahan banyu. Saking banyaknya kesempatan bisa korupsi itu ya. Biar orang kita lahan basah, lahan bebanyu sudah. Tapi tidak ada niat ingin mengkorupsi tadi. Walaupun di depan mata ditawari orang duit 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar. Tapi kalau nggak ada niat, nggak bakalan terjadi. Makanya kata Bang Napi, kejahatan itu terjadi karena ada niat dan kesempatan dari sang pelakunya. Waspadalah, waspadalah, waspadalah.
Itu ya. Nah, jadi kata Nabi, kata Allah Ta'ala, kalau ada orang niat ingin maksiat, maka kata Allah, hai malaikat, jangan kau tulis dosa baginya, kecuali dia melakukan dosa, kecuali dia melaksanakan niatnya tadi. Dan kalau seandainya dia melakukan kemaksiatan tadi, maka tulislah dosanya itu sekedar sesuai apa yang dia lakukan. Tapi kalau seandainya dia tidak jadi melakukan dosa itu min ajli, karena tujuan, karena aku, bukan karena yang lain, bukan karena nggak ada kesempatan atau takut ketahuan orang atau ini atau tidak, tapi karena aku, kata Allah Ta'ala, dia tidak jadi melakukan maksiat, maka tulislah bagi orang tersebut dengan mendapatkan satu kebaikan, satu pahala. Masya Allah ya. Nah, itu tuh saking Rahman dan Rahimnya Allah Ta'ala. Pas jalan terus ada, katakan itu ada P umpamanya. Ada apa? AP umpamanya. Dia AP. ini yang memang. Kalau nggak ada kuasa diambil. Itu gimana Pak? Ada niat lalu diambilnya. Dia nggak ada niat, jadi spontanitas lah ya. Rasanya nggak mungkin. Ya, spontanitas nggak ada niat, kayaknya nggak mungkin ya. Kalau begitu berarti apa? Mengigau berarti kah dia? Mengigau. Ya, namanya dia kan jalan. Atau ada HP, iya. diambil gitu. Lalu di HP-nya HP tadi dipakainya. Ya, katakanlah diambil punya orang lah dia. Diambilnya. Itulah niat tadi, niat langsung praktek. Niatnya langsung praktek di situ-situ. Ya, itu kalau coba bayangkan ya, yang begini saja Allah tuh masih memaafkan ya. Memaafkan. Apalagi yang langsung spontan begitu ngelihat, ih ada HP. Kan ya? Bukan nawaitu kalau aku niat dari rumah, kalau ada HP di masjid kucuri punya orang. Itu aja diampunin sama Allah tuh kalau nggak jadi. Apalagi kalau seandainya pas langsung melihat punya orang, langsung timbul niat. Timbul niat di situ. Ya, kemudian dia nggak jadi nih, maka langsung diganti pahala sama Allah Ta'ala. Tapi kalau terjadi ya melakukan itu, ya satu dosa kata Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi gini Pak, di depan aswar itu mungkin orang habis ambil duit uang di ATM, rupanya masuk teramu. Saya turun ambil itu, saya titip di aswar itu. Di teman saya. Saya bilang kalau nggak ada 1 minggu tidak ada yang cari, saya ambil lagi. Ini alamat saya ini. Ya, itu masalah fikih namanya masalah luqatah. Luqatah itu kita mendapatkan barang ceceran, barang yang tercecer, bukan barang ceceran ya, tercecer. Nah, kalau kita melihat itu benda tadi, entah itu dompet atau surat-surat penting atau apa sajalah, maka kita boleh mengambil barang tersebut tapi bukan untuk memiliki. Ya, kita ambil barang tersebut tapi bukan kita niat untuk memiliki, melainkan kita mengambil untuk menjaga barang tersebut dan mengembalikan kepada pemiliknya. Dan itu caranya ada dalam ilmu fikih, itu dikembalikan diumumkan selama setahun. Kalau nggak ada yang pemiliknya lagi, nggak ada yang punya, maka kita boleh mengambil barang tersebut sebagai milik kita, tapi dengan catatan apabila sang pemilik itu datang, kita wajib mengembalikannya. Jadi waktu itu jadi saya nggak ada orang yang cari, saya ambil terus saya masukkan ke amal jariah. Ya, yatim sini. Iya, boleh seperti itu. Tapi kalau seandainya sang pemilik itu datang, maka kita wajib mengembalikannya. Ya. Jadi memang begitu caranya. Kita dapat umpama uang ya 100 juta umpamanya, menghayal saja 100 juta dapat. Bagaimana kita ini? Kita ambil, boleh kita ambil, tapi kita ambil bukan untuk memilikinya, tetapi kita ambil untuk mengamankan dan nanti mengembalikannya. Ketika kita nanti ingin mengembalikan itu, tentunya kita berikan pengumuman.
Pengumuman ini boleh dari kita atau kita berikan kepada orang yang, kalau di mall itu kan resepsionis ya, apa namanya? Yang informasi itu ya. Nah, kita beritahukan di situ, tapi jangan jelas-jelas. Siapa yang kehilangan uang 100 juta silakan datang ke kami. Wah, banyak yang ngaku nanti. Ya. Sama juga kehilangan jam di masjid, ya, tuh yang di Pat Wudu tuh. Jangan diumumkan jelas-jelas. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang merasa kehilangan jam tangan di tempat wudu silakan mendatangi panitia. Nah, nanti datang orang, pas saya kehilangan jam, jangan langsung serahkan, tanya dulu, Bapak betul kehilangan jam? Iya Pak. Mereknya apa? Warnanya apa? Bentuknya gimana? Oh, kalau dia terangkan begitu dengan benar, mereknya Rolex, warnanya hitam umpamakan ya, bentuknya begini begitu dan sebagainya. Oh, ya sudah, begini punya Bapak? Iya, itu punya saya. Nah, kembalikan. Kalau umpama kita percayakan orang itu, kita orang itu dikasih orang di mana, kita kan nggak tahu. Ya boleh begitu, tapi ini orang yang kita percayakan ini memang bidangnya untuk mengumumkan. Seperti informasi itu kan memang bidangnya itu. Ini betul nih, saya itu dulu juga dapat satu komplek duit itu uangnya banyak. Nah, terus ada itu dia bilang, saya bilang, Pak Abdul, Bang, itu akan kantor polisi. Ya. Polisi, tapi kita nggak tahu apa itu dikasih siapa, nggak tahu. Terus gimana sih Pak? Kalau ke kantor polisinya benar, kita serahkan ke kantor polisi dan polisi itu nanti yang mau umumkan. Benar sudah itu caranya. Kira diumumkan nggak itu? Itu urusan dia. Kalau dia mau umumkan alhamdulillah, kalau dia tidak mau umumkan dia tanggung di akhirat. Tapi prosedurnya benar, karena kan di polisi itu kan kalau ada orang kehilangan sesuatu dan sebagainya kita ngelaporkan ya ke kepolisian. Benar itu sudah, benar. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu dan sebagainya, Pak, saya mendapatkan sesuatu nih Pak. Saya nggak tahu apa ini punya orang nih, cuman saya kembalikan dengan Bapak, nanti Bapak yang ngatur. Memang ada bidangnya kan, di kepolisian itu ada itu. Di Polres itu ada bidangnya. Nanti Polres itu nanti yang memberitahukan siapa yang merasa kehilangan di koran atau di mana, itu biasanya ada begitu. Benar sudah, benar itu, prosedurnya benar. Ya. Ala kulli hal ya. Jadi intinya gini ya, kalau ada orang melakukan kemaksiatan, maka ditulis sama Allah satu dosa. Allah menyuruh kepada malaikat untuk menulis satu dosa. Jangan lebih daripada itu. Tapi sebaliknya, coba lihat. Kita kembali kepada hadis ini tentang Rahman dan Rahimnya Allah. Sangat rahmah kepada kita semuanya. Apa kata Allah? Wa in arada ay ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Kata Allah kepada malaikat, hai malaikat-malaikatku, bahasa kitanya nih ya, apabila ada hambaku ingin melakukan kebaikan tapi enggak jadi, maka tulislah bagi dia satu pahala. Ya, nih kita nih, agak benar, aku nanti malam mau tahajud. Ya, mau tahajud. Sekalinya goreng enggak terbangun-bangun. Pas terbangun subuh, bukan tahajud namanya, takajud namanya. Ya, enggak jadi tahajud, takajud. Apa yang terjadi? Padahal kita sudah ada niat nih ingin melakukan kebaikan, tapi enggak jadi melakukannya. Kata Allah, hai malaikatku, tulislah bagi dia pahala. Tulislah bagi dia pahala. Nah, ini untungnya kita orang beriman. Kita niat nih baik-baik nih. Itu orang kaya, enaknya dia suka nyumbang. Aku kalau kaya juga kepingin nyumbang. Maka kita dapat pahala dengan niat seperti itu. Enaknya orang berangkat umrah, aku juga ada duit kepingin berangkat umrah. Maka kita dengan niat seperti itu kita dapat pahala. Tapi ternyata kita ini terkadang gak seperti itu, yang ada dihiriin. Itu orang kaya nyumbang terus, sombong banget katanya. Malah dihiriin orang. Jangan. Ada orang berangkat itu semat-semat berangkat umrah. Apa bilang itu? Dihiriin lagi orang. Jangan. Ya. Tapi kita
mengikuti kebaikan orang tadi. Nah, kalau kita nggak bisa melakukannya, tapi kita ada niat tuh seperti itu, kata Allah kepada malaikat, tulis bagi dia satu pahala. Enak gak ya? Nah, jadi kita nih banyak-banyakin niat yang baik saja. Banyakin niat yang baik-baik saja. Makanya dikatakan niatul mu'min khairum min amali. Niatnya seorang yang beriman itu terkadang lebih baik daripada perbuatannya. Perbuatannya satu, tapi niatnya banyak sekali, dapat pahalanya luar biasa. Nih ada umpama nanti diundang makan umpama. Ya selamatan. Pak Haji Bahtiar, Bapak jamaah kita diundang habis isya. Selamatan. Lalu kita berangkat ke sana. Kita niat, aku niat menghadiri undangan. Aku niat menyenangkan saudara mukmin. Aku niat mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dari orang yang memberi makanan. Maka niat-niat yang banyak tadi itu menjadikan pahala berlipat ganda. Nah, pekerjaannya cuma satu, tapi karena niatnya bertubi-tubi, bercabang-cabang, jadi pahalanya banyak tadi. Nah, banyakin itu pahala seperti itu. Banyakin niat seperti itu. Nah, kemudian kata Nabi dalam hadis qudsi, lalu kata Allah, fa in amilaha faktubuha lahu bi'ashri amsalha. Dan kalau seandainya orang yang tadi niat hendak berbuat baik dan ternyata Masya Allah dia melaksanakan kebaikan tadi, berniat dan akhirnya memang melaksanakannya, lalu apa kata Allah? Lalu Allah berkata kepada malaikatnya, hei malaikat-malaikatku, berikanlah pahala bagi dia. Berapa? 10 bi'ashri amsalha, 10 kali lipat, 10 ganda. Kita sholat umpama cuma 2 rakaat, tapi di sisi Allah menyuruh kepada malaikat, tulis 10, 2 kali 10 berarti berapa tuh? 20 pahala. 2 rakaat, tapi kata Allah 10 kali lipat berarti 20 pahalanya. Sama seakan-akan kita melaksanakan 20 rakaat. Sampai di situ? Tidak. Ila sab'i mi'atin. Sampai kata Allah pahalanya menjadi 700 ganda. 700 ganda. 700 kali lipat. Tergantung ikhlasnya seseorang. Semakin ikhlas, semakin tinggi kadarnya itu. Seperti orang mendapatkan intan begitu kan ya. Kadarnya kan bermacam-macam. Ada orang dapat emas, oh ini kadarnya cuma 12, ini 18, ini 20, ini 24 karat. Kadarnya bermacam-macam. Semakin tinggi kadarnya tadi, maka semakin tinggi juga nilainya. Apakah sampai 700 saja? Tidak. Dalam yang riwayat yang lain, sampai Allah yang mengetahui bilangan pahalanya itu, alias malaikatnya nggak bisa lagi menghitung. Kalkulatornya, kalkulator kah bahasa kitanya? Kalkulatornya ini ada bisa menghitung. Coba kita punya kalkulator 1 miliar kali 1 miliar, nggak bisa nulis dia, error dia. Itu malaikat begitu, punya hitung-hitungan. Ternyata ikhlasnya tinggi banget. Malaikat bilang, ya Allah ini nggak bisa lagi, kalkulatornya habis sudah. Nah itu yang dikatakan sampai yang mengetahui pahalanya orang itu hanya Allah Ta'ala. Yang tahu besarnya pahala itu cuma Allah. Nah jadi semakin seseorang itu ikhlas di dalam beramal, maka semakin besar juga pahala yang Allah berikan kepada orang tersebut. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah, ala kulli hal, kesimpulannya kita ini hidup sementara di dunia ini, tidak tahu kapan kita meninggal dunia, dan tidak tahu siapa yang duluan. Bapak-bapak duluan, saya belakangan, boleh? Atau sebaliknya, saya belakangan, bapak-bapak duluan, sama aja. Kalimatnya dibalik lah. Artinya kita nggak ada yang tahu kapan kita meninggal dunia. Hidup sementara, maka perbanyaklah amal kebaikan. Nah setelah kita banyak beramal, ingat jangan sampai amal pahala itu habis. Dengan sebab apa? Dengan sebab perbuatan dosa. Karena ada orang berpahala, akhirnya pahalanya habis. Ya, kenapa? Karena dia melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman kepada orang lain.
Itu yang disebutkan dalam riwayat hadis. Nabi pernah berkata kepada sahabat, hal alimtum manil muflis? Para sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Sahabat mengatakan orang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang enggak punya uang, enggak ada dinar, enggak ada dirham. Kata Nabi, bukan itu yang kau maksudkan. Bahasa kitanya nih ya. Lalu apa yang kau maksudkan wahai Rasulullah? Nabi pun mengatakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di akhirat dia kepingin masuk surga dengan membawa amal pahala, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, sedekahnya. Banyak nih dia punya pahala, mau masuk surga. Tiba-tiba dicegatlah orang tersebut oleh oleh teman-temannya waktu di dunia. Orang-orang ini atau teman-temannya protes kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jangan engkau masukkan orang ini ke dalam surga. Kata Allah, kenapa? Ini orang pernah melakukan kezaliman kepada kami. Oh ya, buka persidangan. Bahasa kitanya nih ya. Oh ternyata nih orang yang beramal saleh banyak, dulu dia pernah mencuri, dia pernah menipu, dia pernah menggosip orang, pernah memfitnah. Apa yang terjadi? Kata Allah Ta'ala, kalau begitu pahalamu limpahkan kepada orang-orang yang telah engkau zalimi ini. Pahalanya dilimpahkan. Ternyata apa? Pahalanya enggak cukup. Kalau begitu kata Allah Ta'ala, dosa-dosa kalian transfer ke sini, pindah ke sini. Ini akhirnya yang tadi mau masuk surga tidak jadi dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Ibarat kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Bahkan ulun tambahi, bukan tertimpa tangga lagi, tapi kejatuhan cat, terpeleset, kesetrum pulang. Kan ada tukang begitu, sudah jatuh ketimpang tangga, ya, kesiram cat, pas konslet pulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bangkrut sama sekali. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah makanya kata ulama, ada juga orang nggak tahajud nih, orang nggak tahajud, tapi tiba-tiba di akhirat catatannya, aku kok dapat pahala tahajud. Di dunia dia nggak sedekah, tapi pas di akhir, banyak-banyak sedekah aku ini. Kenapa? Karena transferan pahala orang yang ini nih, yang menjelek-jelekan dia, yang pahala tahajud dilimpahkan ke dia. Nah, untunglah kita yang sering diomongin orang, karena nggak tahu-tahu kita dapat pahala tahajud, pahala sedekah, pahala umroh dan pahala macam-macam. Ini ada masalahnya. Ini zaman-zaman kayak sekarang ini kan ramai tuh ke kampung-kampung. Para caleg, ya kan, ngumpul KTP, baru bagi-bagi duit. Ujung-ujungnya tanda tangan, ya kan? Itu hukumnya kira-kira gimana di dalam masyarakat? Kalau pemerintah kira-kira kemana hukumnya itu? Pemerintah membolehkan nggak begitu? Nggak boleh kan ya? Ya jelas sudah. Kalau pemerintah bilang nggak boleh, selesai sudah. Tapi ada sebagian ustadz mengatakan gini, ambil duitnya, jangan dicoblos orangnya. Ada ustadz yang nerangkan begitu. Ya terserah saja, ya kan ya. Ada juga ustadz kalau perjanjian, kalau ambil uang saya harus coblos, janji. Silakan katanya ustadznya, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Lalu gimana janjinya? Puasa 3 hari. Selesai katanya. Bayar kifarat. Biar jerah itu orang-orang tadi. Ya, ada juga yang mengatakan jangan ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Karena kalau kita ngambil duitnya, ya berarti kita itu mau dibodoh-bodohin. Janganlah. Dari kategorikan sogok itu. Ya sogok. Makanya pemerintah kan melarang. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasul melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok. Nah, ala kulli seperti itu. Kembalikan ke ke KPK, KPK apa namanya? KPU kah? Bawaslu. Itu kira-kira kena enggak itu hukumnya? Kalau tanya kena, selesai sudah. Ya ala kulli seperti itu. Cuman orang kita pintar-pintar sekarang. Ya ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Nah cuman ada gini orang cerita ya, orang tanya dengan saya, dia bilang begini, katanya bagaimana kalau ada orang suka bantu-bantu, ya bantu-bantu kita, kemudian dia mau jadi calon, kita boleh nggak nyucuk dia? Saya balik tanya, bantu-bantu apa? Katanya dia bantu, bukan bantu perorangan, tapi bantu umum, bikin jalanan, membangun posyandu.
Kata saya, itu dia bantu-bantu sekarang atau sudah lama? Oh, sebelumnya memang dia rajin bantu-bantu. Tapi karena dia ada kesempatan mau jadi caleg, dia minta suara dengan masyarakat. Bagaimana? Saya bilang, coblos orang itu. Bantu dia untuk jadi anggota dewan. Kenapa? Karena kalau seandainya dia menjadi anggota dewan, maka insya Allah dia lebih memajukan perkampungan sampean ini semuanya. Kenapa? Karena dia menyumbang untuk masyarakat. Lain tadi Pak Batiar nyumbangnya perorangan 300 ya, serangan pajar nih. Apalagi minta tanda tangan. Tapi yang begitu, itu yang baik. Kenapa? Karena dia membantu untuk masyarakat umum. Bangun jalanan, bikin sumur bor dan sebagainya, posyandu ini itu. Silakan, bagus. Tapi ingat, bukan mau dekat-dekat kampanye baru turunan. Sebelumnya memang sudah duluan dia. Nah, ala kuliah seperti itu ya. Sampai waktu? Ya, cukup dulu ya. Insyaallah kita sambung. Saya insyaallah Rabu akan berangkat umrah, berarti nanti akan datang tidak bisa ngisi. Kemudian nanti mungkin kembali tanggal 9 atau tanggal 10 Januari. Kemudian mungkin 15 sampai 20 hari istirahat dan di akhir Januari berangkat lagi ya untuk membawa rombongan yang kedua. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat dengan kami, maka kami siap membantunya. Dan juga siapa tahu ada yang kepingin berhaji, harganya 195 juta langsung berangkat tahun ini juga. Terima kasih, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.